Tang San diam-diam memadatkan kekuatan mentalnya perlahan-lahan menuangkannya ke palu yang menghancurkan surga, dan tiba-tiba merasa bahwa kekuatan mentalnya seperti memasuki mata air panas, dan kekuatan mental menjadi hangat, dan ada suatu perasaan yang menjadi lebih sejahtera. Ini adalah salah satu karakteristik dari besi halus Skyfire. Dia memiliki sifat super menghanguskan untuk objek apapun, tetapi memiliki efek pemanasan pada kekuatan spiritual, dan juga akan didominasi oleh kekuatan spiritual. Perasaan hangat berangsur-angsur menjadi terik, tetapi jauh dari berapi-api. Tang San diam-diam merasakan perubahan kekuatan spiritual, dan terus fokus padanya. Fusi spiritual pertama dengan besi halus Skyfire akan memakan waktu lama, menurut perkiraan Tang San, dibutuhkan setidaknya 72 jam untuk menyelesaikan fusi. Ini juga mengapa misteri besi halus Skyfire belum ditemukan oleh monster dan roh. Mungkin mereka akan menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk menjelajah, tetapi mereka tidak akan pernah mempertahankan nutrisi spiritual begitu lama. Bahkan kekuatan spiritual pada tingkat kesadaran spiritual juga akan memakan waktu lama. Semakin besar ukuran besi api langit, semakin lama waktu yang dibutuhkan. Diperkirakan bahwa sebagian besar Master Klan Monster membutuhkan banyak pekerjaan untuk membentuk besi halus Skyfire, dan aku tidak tahu bagaimana mereka melakukannya. Dan yang perlu dilakukan Tang San adalah terus menyuntikkan kekuatan spiritual seperti ini, selama fusi spiritual pertama selesai, potongan besi api surgawi ini setara dengan mengakuinya sebagai tuan, bahkan jika itu jatuh ke tangan orang lain. Di masa depan, itu tidak akan mungkin digunakan. Ini juga merupakan kelangkaan besi halus Skyfire. Selama sepotong besi halus Skyfire telah disusupi dengan kekuatan spiritual, itu hanya dapat digunakan oleh pemilik aslinya. Maka Skyfire Fine Iron tidak akan berguna. Sekarang kekuatan spiritualnya telah sepenuhnya dicairkan, dia terus menghangatkan dan memelihara api surgawi dan besi selama 72 jam. Ini setara dengan penyempurnaan kekuatan spiritualnya, yang sangat bermanfaat. Ketika dia bisa memasuki, bantuan yang diberikan oleh esens api surgawi dengan cepat ini akan sangat besar. Palu pemecah hati tiga tangan, duduk bersila di tempat tidur, diam-diam memperhatikan kekuatan spiritual, merasakan perubahan langit dan api, dan secara bertahap memasuki keadaan samadhi sambil bernafas. Aku tidak tahu berapa lama, ketika dia bangun dari keadaan tenang, dia menemukan ada satu orang lagi di ruangan itu. Mau tak mau dia terkejut, dengan kepekaan mentalnya, dia tidak menyadari ketika orang di ruangan itu datang. Namun, dia akan mengerti mengapa ini adalah momen berikutnya. Pada saat ini, dia hanya merasa bahwa perintah laut spiritualnya hangat di pinggangnya. Lautan emas asli sekarang memiliki lapisan tambahan merah tua, dan kekuatan spiritual cair terus menetes, mengalir ke palu pemecah langit di tangannya. Kemudian mengalir kembali dari palu pemecah langit ke lautan rohnya sendiri. Dan seiring dengan napasnya, sinar merah pada palu yang menghancurkan langit berkedip-kedip tanpa batas. Ketika dia menarik napas, cahaya pada palu yang menghancurkan langit akan menyatu, dan ketika dia menghembuskan napas, cahayanya akan berubah lagi. Itu cerah dan sangat aneh. Yang lebih mengejutkan Tang San adalah dia menemukan bahwa kekuatan mental di lautan rohnya sendiri telah menyusut lebih dari sepertiga tanpa melemahkan kekuatannya. Ini berarti kemajuan kekuatan mentalnya dipadatkan, sehingga lautan roh dapat menampung lebih banyak kekuatan mental, yang pasti merupakan hal yang hebat. Dia juga tidak menyangka bahwa ketika ada cukup api dan besi pada hari itu akan benar-benar menghasilkan kekuatan mental seperti itu. Dan di bawah makanan seperti itu, sinar kesadaran spiritualnya tampaknya telah meningkat 1 poin. Guru, Tang San memandang Zhang Haoxuan, yang sedang duduk di meja, matanya juga terpejam, seolah sedang bermeditasi. Zhang Haoxuan membuka matanya dan menatapnya saat berikutnya, dengan sedikit kelegaan di matanya, kamu sudah bangun, aku benar-benar takut sesuatu akan terjadi padamu. Petik 2. Tang San berkata dengan terkejut, apakah aku sudah lama bermeditasi? Sudut mulut Zhang Haoxu tersentak, sudah 7 hari, bagaimana menurutmu? 7 hari. Tang San terkejut. Awalnya, menurutnya dia akan dapat menyelesaikan pencampuran spiritual dengan Skyfire Fine Iron paling lama 3 hari, dan prosesnya seharusnya tidak memengaruhi dia untuk melakukan hal lain. Dia hanya perlu membawa Skyfire Fine Iron sepanjang waktu, tapi dia tidak berharap untuk bermeditasi begitu lama. Ketika aku kembali untuk menemukanmu, aku menemukan bahwa kamu telah memasuki keadaan meditasi yang dalam. Aku takut orang lain akan mengganggumu, jadi aku akan menjagamu di sini. Aku tidak menyangka bahwa meditasi mendalammu akan menjadi 7 hari. Apakah kamu memiliki palu di tanganmu? Apa yang istimewa? Pada awalnya aku tidak merasa banyak, tetapi setelah waktu yang lama, aku menemukan bahwa itu tampaknya telah menjadi bagian dari tubuhmu, dan bahkan kedipan cahaya selaras dengan pernapasanmu. Petik 2. Tang San mengangguk dan berkata, potongan logam ini sangat aneh. Ketika aku memotretnya pada saat itu, aku terutama menyukai karakteristiknya. Aku berpikir bahwa setelah transformasi tertentu, aku dapat menggunakannya sebagai pegangan. Penempaan yang baik palu untuk digunakan. Tapi sekarang tampaknya tidak hanya itu juga memiliki efek memelihara kekuatan mental. Kekuatan mentalku telah meningkat secara signifikan dan lebih murni. Petik 2. Logam yang memelihara kekuatan mental. Wajah Zhang Haoxuan luar biasa, coba aku lihat. Mendengar ini, Tang San menyerahkan palu penghancur langit di tangannya. Ketika palu penghancur langit meninggalkan tangannya, dia tiba-tiba merasakan keluhan yang datang dari palu penghancur langit. Emosi. Potongan logam ini memiliki emosi. Ini jelas terkait dengan pembaptisan kekuatan spiritualnya selama 7 hari. Palu penghancur langit jatuh ke tangan Zhang Haoxuan, dan dia hanya merasakan tangannya tenggelam satu persatu, diikuti oleh perasaan berapi-api yang membuatnya hampir melepaskannya.
Kamu harus tahu bahwa transformasi Dewa Iblisnya adalah atribut api, dan ketahanannya terhadap api begitu kuat. Zhang Haoxuan buru-buru mengerahkan kekuatan darahnya sendiri, nyaris tidak bertahan, mengangkat kepalanya dan menatap Tang San dengan ekspresi terkejut. Di tangan Tang San sebelumnya, dia sepertinya tidak merasakan suhu ini. Ketika Zhang Haoxuan terus menggunakan kekuatan mentalnya untuk mencoba menyelidiki ke dalam, dia menabrak dinding dalam sekejap. Seluruh Sky Shattering Hammer normal, dan suhu tinggi yang menyengat memancar keluar, seluruh tubuh Zhang Haoxuan menyala dengan lapisan cahaya merah, dan bahkan Buddha di Kabupaten Jingsan akan dibakar. Setelah dilepaskan dengan cepat, Sky Breaking Hammer terlepas langsung dari tangannya. Tang San buru-buru melambaikan tangan kanannya dan meraih palu penghancur surga kembali ke tangannya dengan seni naga mengendalikan waktu. Aneh untuk mengatakan bahwa sinar merah pada saat palu penghancur surga jatuh ke tangannya adalah langsung ditarik dan berubah menjadi tampak gelap. Bisakah kamu mengenali tuannya? Bukankah ini karakteristik artefak? Zhang Haoxuan menatap Tang San, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Ya, dalam kognisinya, hanya artefak legendaris yang akan mengenali tuannya. Keadaan palu penghancur langit saat ada di tangannya. Ini jelas merupakan tanda mengakui tuan. Mereka membeli artefak dengan sejumlah koin unsur. Tang San diam-diam merasakan perubahan di palu penghancur langit. Setelah kembali ke tangannya, palu penghancur langit segera menyampaikan emosi gembiranya, seperti anak kecil yang kembali ke sisi ayahnya. Sifat-sifat besi halus api surgawi ini kemungkinan akan lebih kuat dari yang aku bayangkan. Tang San telah melihat besi halus api surgawi di kehidupan sebelumnya, tetapi entah dia sudah mengenali tuannya, atau itu sangat kecil, dan itu bukan perbedaan kecil dari yang ini. Ini adalah bagian yang sangat besar, barangnya sangat bagus. Dengan menyuntikkan kekuatan mental, dia telah mampu memobilisasi kekuatan api langit di dalam besi api langit sampai batas tertentu, dan kemudian dia harus meningkatkan susunan sihir di atas, tetapi ini akan lebih sulit, itu perlu dilakukan dan dipoles sedikit demi sedikit dengan kekuatan mental. Saat ini, selain dari Skyfire yang terinspirasi olehnya, palu penghancur surga ini hanya memiliki sifat penghancur asli. Aku tidak bisa mengatakan alat ilahi, tetapi itu benar-benar luar biasa, seolah-olah kekuatan spiritualku dapat terhubung dengannya, kata Tang San. Zhang Haoxuan menatapnya dengan tatapan aneh. Mungkinkah anak ini adalah putra surgawi yang legendaris? Mengapa dia berubah dengan cepat sejak dia datang ke sini? Aku sudah banyak mengundangmu dari Kericho Lege, apakah kamu masih berencana untuk kembali bekerja? Tanya Zhang Haoxuan. Tang San buru-buru mengangguk dan berkata, tentu saja aku pergi. Aku bisa mengamati banyak hal di sana. Zhang Haoxuan mengangguk dan berkata, kalau begitu, pergilah, perhatikan keselamatan. Kamu akan baik-baik saja ketika kamu bangun, aku akan pergi untuk istirahat. Sekarang kamu atur waktunya sendiri. Sejak dia bekerja di Akademi Keri, Tang San jarang mengikuti kursus di Akademi Penebusan. Pada titik ini Zhang Haoxuan membantu Tang San untuk menutupi, pada kenyataannya, Tang San tidak benar-benar membutuhkan pengajaran di sini. Tang San berkata, Guru, mari berbagi buah siang dengan semua orang. Bukankah kamu membelinya untuk dirimu sendiri? Zhang Haoxuan berkata dengan terkejut. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya akan menyimpan 3 untuk diriku sendiri. Sisanya akan diberikan kepada kakak senior Dubai, kakak senior Guli, kakak senior Chengxi dan kakak senior tertua. Jika kamu makan terlalu banyak harta semacam ini efeknya akan berkurang, dan mereka lebih baik dariku. Itu bahkan lebih diperlukan, terutama kakak senior Dubai. Kekuatan spiritualnya telah meningkat pesat baru-baru ini, jika dia dapat membuat terobosan lain, mungkin hambatan garis keturunan akan terputus, dan ada kemungkinan perbaikan lebih lanjut. Petik 2. Mata Zhang Haoxuan berbinar, maksudmu mata rubahnya bisa menembus lagi. Begitu cepat. Baru beberapa bulan sejak terobosan terakhir Dubai. Tang San mengangguk dan berkata, ada kemungkinan seperti itu, dan kakak senior Dubai juga perlu meningkatkan semangatnya. Jadi aku mengusulkan untuk memberinya 5 buah siang, dan 4 sisanya akan diberikan kepada senior di Guli dan 1 untuk masing-masing saudara dan saudari senior. Wu Bingji dan Cheng Zicheng tidak membutuhkan kekuatan mental sebanyak Guli dan Dubai. Setelah aku masuk dan merenung sebentar, aku berkata, oke, seperti yang kamu katakan. Petik 2. Tang San tersenyum dan berkata, Guru, aku sebenarnya 2 saja sudah cukup untuk diriku sendiri. Awalnya, hanya cukup 1. Setelah pemurnian ini, aku benar-benar membutuhkan beberapa suplemen, jadi aku hanya menggunakan 2 dan kamu menggunakan yang 1. Benar, jika kamu ingin menerobos ke tingkat dewa di masa depan, kekuatan mentalmu juga sangat penting. Zhang Haoxuan tidak menunjukkan rasa hormat kepada muridnya sendiri, mengangguk, mengambil 10 buah siang yang diserahkan oleh Tang San, sambil tersenyum dia meninggalkan kamar Tang San. Di antara barang-barang yang difoto kali ini, harga tertinggi yang terlihat adalah buah siang. Tang San membagikan sebagian besar dari mereka kepada semua orang. Zhang Haoxuan tidak mengharapkannya, tetapi itu juga membuatnya lebih mengenali muridnya. Zhang Haoxuan sudah memikirkannya sekarang, karena Tang San dapat tumbuh begitu cepat, maka biarkan dia tumbuh dewasa, tidak perlu memaksakan lebih banyak batasan, biarkan dia berkembang sendiri, mungkin pilihan terbaik. Zhang Haoxuan pergi, Tang San melihat palu yang menghancurkan langit di tangannya, dengan sedikit kegembiraan di matanya, dengan palu perang ini, dia akhirnya bisa memamerkan keahliannya. Aku belum pernah ke Kericho Lege selama 7 hari, aku ingin tahu apakah Mei Gongxi telah mencariku. Tang San berpikir dalam hati. Dia berjalan keluar dari kamar untuk melihat ke langit. Hari sudah malam. Setelah makan malam, dia kembali ke kamarnya dan bermeditasi dalam diam.
Kekuatan mentalnya baru saja dikompresi dan dihangatkan, dia ingin menstabilkan kekuatan mentalnya yang terkompresi dan tidak terburu-buru untuk mengambil buah siang. Setelah pemurnian ini, kekuatan mentalnya telah meningkat pesat. Selain itu, efek pemanasan dari esensi api langit juga telah membuat fisiknya berubah secara signifikan. Tampaknya dia telah tumbuh sedikit lebih tinggi, dan otot serta meridiannya menjadi lebih suci. Keuletan dan elastisitas, struktur tulang dan kulit juga mengalami perubahan yang lebih baik. Jika dilihat dari luar saja, sekarang dia terlihat seumuran dengan Mei Gongxi. Pagi-pagi keesokan harinya, Tang San datang ke Carry Lege lagi. Dia pertama-tama pergi untuk menyapa Tuan Mao, lalu mengambil ember dan melemparkan dirinya ke dalam pekerjaannya. Akademi Carry nyaman. Energi spiritual surga dan bumi yang kaya memeliharanya. Tang San diam-diam merasakan tubuhnya, menyerap energi spiritual langit dan bumi, dan kekuatan Suantian menjadi lebih kuat sedikit demi sedikit. Energi puncak tingkat ke-6 telah menjadi semakin padat, jika dia tidak sengaja menekannya, dia pasti sudah menerobos. Sekarang dia hanya berharap Guli dan Cheng Zicheng akan menerobos ke tingkat ke-6 sesegera mungkin, sehingga dia dapat terus menerobos. Satu-satunya yang disayangkan adalah jelas tidak mungkin bagi Dubai untuk mencapai peringkat ke-6, apakah itu dapat mencapai peringkat ke-5 tergantung pada efek buah siang. Matahari berangsur-angsur naik tepat di atas kepala, dan suhu mulai naik. Tepat ketika Tang San hendak pergi makan siang, tiba-tiba hatinya bergerak dan dia menoleh untuk melihat ke satu arah. Mengenakan seragam Carry Lege, Mei Gongxi yang ramping dan cantik berdiri di sana, memandang Tang San dari kejauhan. Tang San tercengang, melihatnya tiba-tiba, dan hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan. Tanpa sadar, dia berjalan ke arahnya dengan cepat. Mei Gongxi memandang anak laki-laki yang berjalan ke arahnya, dan ada kilatan ketidakpuasan di matanya. Apa yang kamu lakukan akhir-akhir ini? Kenapa kamu tidak masuk kerja? Katanya enteng. Ah, aku memasuki meditasi mendalam, yang berlangsung selama beberapa hari, jadi aku datang hari ini. Apakah kamu menunggu terburu-buru? Maaf. Tang San berkata dengan tergesa-gesa. Mei Gongxi mendengus dingin, dan berkata, siapa yang menunggumu? Mengapa kamu bahkan tidak memanggil Sister Mei? Petik 2. Sister Mei. Tang San buru-buru memanggil. Baru kemudian Mei Gongxi terlihat lebih baik, dan berkata, bagaimana meditasi yang dalam? Tang San berkata, sedikit peningkatan. Petik 2. Mei Gongxi menatapnya. Baru 7 hari. Dia tampaknya tumbuh sedikit lebih tinggi. Aku tidak tahu apakah dia terbiasa menontonnya. Dia tampaknya sedikit lebih halus. Dia bahkan tidak tahu mengapa dia selalu tenang. Sejak pertemuan tadi, ada sekelompok emosi marah. Sudah 7 hari dan aku belum melihatnya, dia memiliki perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Apakah ada sesuatu yang terjadi di malam hari? Mei Gongxi bertanya. Ubah hal-hal, tidak apa-apa. Tang San senang, apa yang penting tentang Mei Gongxi? Mei Gongxi berkata, ketika saatnya tiba, kamu pergi denganku, aku memiliki sesuatu untuk dijelaskan kepadamu. Oke, Tang San mengangguk. Mei Gongxi memutar matanya ke arahnya dan berbalik. Matanya sangat indah. Tang San berpikir dalam hati, dia tidak mengatakan di mana menemukan dunia di malam hari. Tidak tahu di mana harus menemuinya, Tang San hanya bisa menunggu di alun-alun setelah menyelesaikan pekerjaannya di sore hari. Mei Gongxi tidak membiarkannya menunggu terlalu lama, sebelum malam tiba, dia mengganti gaun biru mudanya dan berjalan mendekat. Mengenakan rok panjang, dia menambahkan sedikit feminitas dan kecantikan, dan dia langsing dan anggun. Temperamen yang dingin dipadukan dengan gaun biru muda tanpa banyak hiasan, dan dia memiliki temperamen yang berbeda. Rambut panjangnya tergerai rapi di belakang kepalanya, poninya yang melengkung menutupi dahinya yang mulus, dan wajahnya yang seukuran telapak tangan begitu indah seperti orang yang berjalan keluar dari lukisan. Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya dalam keadaan kesurupan. Apa yang kamu lihat? Ayo pergi. Ya, Sister Mei. Tang San buru-buru mengikutinya. Mei Gongxi berjalan di depan, dan Tang San mengikutinya diam-diam, sedikit di belakangnya dengan setengah langkah. Dari sudut ini, dia bisa terlihat lebih jelas. Dia benar-benar sedikit kurus. Leher dan punggungnya sangat tinggi dan lurus, dan agak mulia dan sangat cantik. Apa yang kamu lihat? Putra cantik yang berjalan di depan juga bisa merasakan tatapannya yang panas, dan tiba-tiba berhenti. Tang San hampir berlari ke sisinya dan berhenti dengan tergesa-gesa. Ketika Mei Gongxi berbalik, keduanya sudah dekat. Mei Gongxi mundur selangkah tanpa sadar, mengangkat tangannya dan mendorongnya untuk menjauhkannya darinya. Pinggangnya terlalu tipis, kamu harus makan lebih banyak, kata Tang San dengan tulus. Mei Gongxi tertegun sejenak, lalu wajahnya yang cantik memerah karena malu dalam sekejap, dan dia mengangkat tangannya dan menamparkan bahunya, menamparnya begitu keras pergi. Petik 2. Aduh. Tang San berteriak kesakitan, dan jatuh beberapa langkah ke samping. Baru saat itulah dia menyadari bahwa kata-katanya hilang, tetapi itulah yang baru saja dia katakan di dalam hatinya, sepenuhnya tanpa sadar. Sister Mei, aku salah. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Tang San buru-buru mengejar Mei Gongxi yang berbalik dan berjalan pergi dengan cepat. Mei Gongxi berhenti lagi dan menatapnya dengan tajam, jika kamu mengatakan ini lagi, aku akan membunuhmu. Petik 2. Aku salah. Tang San menurunkan alisnya dan mengakui kesalahannya, tetapi hatinya penuh kehangatan. Tidak peduli bagaimana dia memperlakukannya, dia bersedia. Dalam kehidupan ini, dia harus merawatnya dengan baik di kehidupan sebelumnya. Dia melakukan terlalu banyak, dan gagal melindunginya. Itu adalah rasa sakit di hatinya. Dia bereinkarnasi, dan jika dia tidak dapat menemukannya, kesadaran spiritualnya yang tersisa akan pergi bersamanya. Dan nikmat Tuhan,
biarkan dia menemukannya, apa yang bisa lebih baik dari ini. Pertama kali dia melihatnya, Tang San merasakan kecemerlangan dunia ini yang awalnya penuh dengan kebencian bagi manusia. Melihat bahwa dia memiliki sikap yang baik, wajah Mei Gongzi terlihat sedikit lebih baik, tanpa sadar dia menyentuh pinggangnya sebelum melanjutkan untuk berjalan keluar. Tang San buru-buru mengikuti, tidak berani melihat lebih jauh, tapi dia seperti magnet, selalu menarik perhatiannya. Setelah meninggalkan Carry Cholege, Tang San mengikuti Mei Gongzi ke kota, dan dipimpin oleh Mei Gongzi, dia berjalan menuju pusat kota. Kota Carry paling ramai di malam hari, jalanan ramai, dan toko-toko di kedua sisi jalan ramai. Padat, terutama beberapa tempat makan, bahkan lebih hidup, ada kebisingan disertai dengan aroma makanan. Tang San dengan cermat mengikuti Mei Gongzi, dan ketika ada banyak orang, dia akan mengambil inisiatif untuk menggunakan tubuhnya untuk melindunginya dari arus orang untuk mencegah siapapun terlalu dekat dengannya. Merasakan ketekunannya, ekspresi dingin Mei Gongzi sedikit mereda. Setelah mendengar apa yang dikatakan Tang San sebelumnya, dia sebenarnya sangat marah, bahkan Song Junho tidak pernah berani mengatakan hal seperti itu padanya. Menurut temperamennya yang normal, dia harus mengusirnya dan tidak pernah melihatnya. Aku tidak tahu mengapa, meskipun dia kesal, dia tidak mengusirnya. Emosi yang tidak dapat dijelaskan terhadapnya adalah sumber dari sifat lekas marahnya. Dia memikirkan pertanyaan ini dengan hati-hati, tetapi dia tidak memiliki persimpangan dengan pria ini sebelumnya, mengapa dia merasa sedikit berbeda untuknya. Dia sengaja menjauhkan diri darinya untuk sementara waktu. Suatu hari, dia melihat dia membunuh kalajengking iblis raksasa dan mengambil mayat dua pengikut manusia. Tapi dia tidak berharap itu dia. Pada saat itu, dampak pada hati Mei Gongzi sebenarnya sangat kuat. Di matanya, meskipun dia adalah murid wali kota, dia hanyalah seorang anak kecil. Tapi dia membunuh kalajengking cakar raksasa dan mengalahkan pembangkit tenaga listrik tingkat 8, yang berdampak sangat kuat padanya. Karena dia tahu betul bahwa ada sangat sedikit manusia dengan kekuatan seperti itu di organisasi penebusan, dan dia masih sangat muda, tidak heran dia adalah penebus tingkat oranye. Tugas yang diberikan kepadanya sangat sulit, dan dia membutuhkan seseorang untuk membantunya, jadi dia berpikir untuk memanggilnya hari ini. Itu hanya komunikasi jangka pendek yang dia berikan padanya, tetapi dia merasa ada sesuatu yang salah, terutama kalimat itu, yang dia katakan secara alami, seolah-olah memang seharusnya begitu. Bahkan pada saat ini, ketika dia menghalangi kerumunan untuk dirinya sendiri, semuanya tampak begitu alami, itu adalah perasaan yang aneh dan akrab. Setelah berjalan jauh ke alun-alun, yang tidak jauh dari toko teh susu Mei Gongzi berhenti di depan sebuah restoran kecil. Melirik ke toko teh susu yang tutup tidak jauh, dia membawa Tang San masuk. Restorannya sangat kecil, hanya ada 6 meja di pintu, sekitar kurang dari 80 meter persegi. Tangga sempit mengarah ke lantai 2, dan totalnya hanya ada 2 lantai. Mei Gongzi membawa Tang San ke lantai 2. Ada 2 kamar pribadi di lantai 2. Dia membawa Tang San ke kamar di sebelah kiri. Tang San terkejut menemukan bahwa sebenarnya ada lingkaran isolasi kecil di sini, yang mampu mengisolasi suara dan napas di ruang pribadi. Ini jelas tidak sesederhana restoran. Dia segera menyadari bahwa ini harus menjadi benteng organisasi penebusan. Ketika mereka masuk, tidak ada tamu di lantai pertama, dan tanda tutup digantung di pintu. Jadi di tempat ini, hanya ada 2 orang, dia dan Mei Gongzi. Mei Gongzi berjalan ke meja dan duduk, dan memberi isyarat padanya untuk duduk. Tang San duduk di seberangnya, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengannya di satu tempat seperti ini sejak dia mengenalnya. Perasaan aneh itu membuat jantung Tang San berdetak lebih cepat. Namamu Tang San, kan? Ya, ya kakak Mei. Tang San mengangguk. Mei Gongzi berkata, kamu melawan kalajengking cakar raksasa tingkat 8 hari itu, apa transformasi dewa iblismu? Petik 2. Tang San berkata, transformasi macan angin. Ini adalah perubahan dewa iblis di wajahnya. Berapa level yang kamu kultivasi sendiri? Mei Gongzi bertanya lagi. Tang San sedikit terkejut. Dia ingin mengetahui informasinya sendiri. Sebagai status penebusan kelas biru, bisakah dia bertanya kepada wali kota? Tapi rupanya dia belum menanyakannya pada wali kota. Aku adalah puncak dari tingkat ke-6, dan aku akan memasuki tingkat ke-7. Tang San terus menjawab pertanyaan Mei Gongzi. Bisakah puncak urutan ke-6 membunuh kalajengking raksasa urutan ke-8? Wajah Mei Gongzi tenggelam. Tang San tersenyum pahit, kamu bisa mengalahkan lawanmu dengan cepat. Mei Gongzi berkata dengan dingin, katakan padaku, apakah kamu memiliki transformasi iblis jenis kedua? Petik 2. Tang San tercengang, dia tidak berharap Mei Gongzi menunjuk langsung ke kuncinya. Mei Gongzi itu menatapnya dengan tatapan terik, matanya tidak pernah lepas. Tang San sedikit ragu, dan berkata, mengapa kamu bertanya? Tidak bisakah seseorang hanya memiliki satu jenis transformasi dewa iblis? Mei Gongzi berkata dengan lemah, ada juga sangat sedikit orang yang dapat memiliki banyak jenis monster dan dewa, tetapi keberadaan semacam ini, apakah itu manusia atau monster, akan menjadi lemah karena darah yang tersebar. Hanya ada yang langka, pengecualian. Kamu adalah kasus khusus, kan? Hanya itu, untuk menjelaskan bahwa kamu membunuh kalajengking iblis Ao raksasa. Tang San menggaruk kepalanya, dia sepertinya lebih pintar dalam hidup ini. Yah, Xiao Wu, aku tidak mengatakan kamu bodoh. Aku tidak bermaksud begitu. Mei Gongzi berkata, aku tidak bertanya kepada wali kota Zhang, tetapi bertanya kepadamu secara langsung, yang secara alami akan merahasiakannya untukmu. Aku seorang penebus tingkat biru, kamu harus memberitahuku, ini terkait dengan masa depan. Aku akan memberikan tugas untukmu. Aku perlu tahu kemampuan sebenarnya dari bawahan.
Petik 2. Jika dia belum memiliki identitas Ashura sebelumnya, bahkan jika dia menceritakan semuanya, Tang San tidak akan merasakan apa-apa, tetapi menyembunyikan kemampuannya sampai batas tertentu akan lebih kondusif untuk melindunginya. Jadi, apa yang dipikirkan Tang San sekarang adalah, jika dia bersikeras mengatakan bahwa dia memiliki transformasi iblis jenis kedua, mengapa dia harus memberitahunya yang mana? Melihat kesunyian Tang San, Mei Gongzi tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut, hanya menatapnya seperti itu, menunggu jawabannya. Di bawah tatapannya, Tang San berkata, tidak, benar-benar tidak. Hanya saja kekuatan spiritualku sedikit berbeda dari orang biasa, dan aku akan memiliki kontrol yang lebih kuat atas transformasi Dewa Iblis. Ashura menggunakan Leopard Flash di depan Mei Gongzi, tetapi transformasi Jinpeng, perubahan waktu, dan mata rubah semuanya terlalu kuat, dan mereka mirip dengan transformasi Dewa Iblis dari 3 senior Akademi Penebusan, yang terlalu mudah untuk dicurigai. Transformasi Dewa Iblis Kaisar Perak Biru adalah kartu trufnya, dan Ashura akan menggunakannya di masa depan. Kekuatan mental yang tidak normal. Mei Gongzi memandangnya dengan curiga. Tang San mengangguk, dia perlahan mengangkat tangan kanannya, cahaya biru melonjak di telapak tangannya, dan segera, angin puyuh muncul di telapak tangannya. Elemen angin yang kuat terkompresi ke dalam selama rotasi, dan segera berubah menjadi bila angin biru kecil. Cahaya tanpa angin tampak seperti substansi, seperti pisau kecil, tergeletak dengan tenang di telapak tangan Tang San. Tang San menggerakkan jari-jarinya secara berirama, dengan ringan mencubit bila angin, dan segera, bila angin dikompresi lagi dan berubah menjadi jarum angin hijau tua. Meskipun jarum anginnya kecil, Mei Gongzi dapat dengan jelas merasakan elemen angin kencang yang terkompresi di dalamnya. Tang San berkata, aku menggunakan ini untuk membunuh kalajengking raksasa. Aku dapat menekan elemen angin dengan kekuatan mentalku dan membuatnya tetap stabil. Kekuatan mentalmu begitu kuat. Cahaya perak berkedip di mata Mei Gongzi, melihat ke arah Tang San. Segera, Tang San jelas merasakan kejutan mental yang langsung menghampirinya. Dia menatap Mei Gongzi dengan mata jernih, dan menarik kekuatan spiritualnya ke dalam. Gelombang mental yang tak terlihat bergulir, dan mata Mei Gongzi berkedip, hanya untuk merasakan bahwa kekuatan mental yang berapi-api langsung bangkit dari sisi Tang San. Dia tidak bisa menahan diri untuk berseru, dampak lautan roh membuatnya kesurupan untuk sementara waktu, dan tubuhnya jatuh kembali tanpa sadar. Hati-hati, Tang San datang ke sisinya dalam sekejap, meraih lengannya. Dengan pelajaran dari masa lalu, Tang San segera melepaskan tangannya setelah membantunya menstabilkan tubuhnya. Sister Mei, apakah kamu baik-baik saja? Petik 2. Kekuatan mental tingkat 9. Mei Gongzi menatapnya dengan heran. Kamu tahu, klan setan merak sudah sangat mementingkan budidaya kekuatan spiritual, dan kekuatan spiritualnya telah mencapai peringkat ke-8. Tapi baru saja kekuatan mentalnya baru saja menyentuh Tang San, dan itu segera dipantulkan kembali, dan itu juga memiliki efek serangan balik. Meskipun tidak kuat, itu juga membuktikan bahwa kekuatan mental Tang San berada di atasnya, dan tidak ada penjelasan lain kecuali tingkat 9. Dan dia jelas takut menyakiti dirinya sendiri dan menahan diri. Basis kultivasi dari puncak tingkat ke-6, kekuatan mental tingkat ke-9, ini hanyalah monster. Dengan kekuatan mental tingkat 9, masuk akal untuk bisa membunuh kalajengking raksasa tingkat 8. Dengan pengetahuan Mei Gongzi dan kelebihan darahnya sendiri, penglihatannya jauh lebih tinggi daripada monster biasa, tentu saja dia mengerti betapa kuatnya kekuatan mental itu. Dia sendiri juga bisa mengalahkan pembangkit tenaga listrik tingkat 8, selain garis keturunan yang kuat, itu karena kekuatan mentalnya cukup kuat untuk mengerahkan kekuatan garis keturunan dengan lebih baik. Yang paling penting adalah, berapa umurnya. Bahkan lebih muda dari dirinya sendiri, dia memiliki kekuatan seperti itu. Satu-satunya yang disayangkan adalah bahwa garis keturunannya terlalu lemah, dan transformasi harimau angin bahkan bukan garis keturunan kelas 3. Melihat ekspresi terkejut Mei Gongzi, Tang San berkedip dan berkata, aku tidak tahu mengapa ini terjadi, tampaknya kekuatan mentalku secara alami lebih kuat. Petik 2. Ya, Mei Gongzi mengangguk. Dia tahu bahwa ada banyak hal aneh tentang perubahan iblis dan dewa, dan situasi apapun bisa terjadi. Dia sendiri adalah keberadaan yang sangat istimewa, jadi dia bisa lebih menerima pernyataan Tang San. Sister Mei, apakah kamu memintaku untuk tugas? Tang San bertanya. Mendengar pertanyaannya, Mei Gongzi terdiam, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Tang San tidak bisa menahan sedikit terkejut, dia bisa merasakan emosi kusut Mei Gongzi, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan keterikatan ini seharusnya muncul setelah menguji dirinya sendiri. Ketika Mei Gongzi menatapnya lagi, dia sepertinya telah memutuskan dalam hatinya, dan berkata kepadanya dengan ringan, tidak apa-apa, kamu bisa kembali. Aku hanya ingin melihat kemampuanmu. Tang San sedikit mengernyit, apakah tidak apa-apa? Jika kamu membutuhkanku untuk melakukan sesuatu, katakan saja, aku akan bekerja keras. Petik 2. Tidak apa-apa, ayo pergi. Mei Gongzi mengangkat suaranya sedikit. Tang San menatapnya dalam-dalam, tetapi tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Setelah beberapa kontak, dia memiliki sedikit pemahaman tentang karakter istri yang bereinkarnasi. Dibandingkan dengan dia yang riang di kehidupan sebelumnya, sebagai penebusan tingkat biru dalam kehidupan ini, dia jelas memiliki banyak beban di hatinya dari sebelumnya. Tanggung jawab yang dipikul di kehidupan ini juga membuat karakternya berubah, dan tampaknya sulit untuk mengubah apa yang dia putuskan. Baiklah kalau begitu. Tang San berdiri, tetapi tidak pergi dengan tergesa-gesa, dia bisa melihat bahwa Mei Gongzi sedikit ragu-ragu.
Mei Gongzi mengangkat kepalanya untuk menatapnya dan berkata, meskipun Feng Hubian bukanlah monster dan dewa yang sangat kuat, aku selalu percaya bahwa tidak peduli apa garis keturunanku, aku memiliki kesempatan untuk menjadi orang yang benar-benar kuat. Garis keturunan dapat berkembang. Selama kamu cukup kuat, kamu memiliki bakat manusia super untuk kekuatan spiritual. Ini kemungkinan akan menjadi arah kemajuan masa depanmu. Berlatih keras dan bekerja keras. Kamu adalah anggota penebusan dan harapan untuk masa depan, menunggumu untuk menerobos para dewa. Pada saat itu, kamu dapat mengetahui lebih banyak hal. Petik 2. Yah, terima kasih Sister Mei, karena mengingatkan. Tang San mengangguk. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari sesuatu di dalam hatinya. Meskipun Mei Gongzi jauh lebih dewasa daripada teman-temannya, dia tetaplah seorang gadis. Dari rasa kata-katanya, Tang San sudah bisa merasakan bahwa alasan dia berubah pikiran adalah karena bakatnya. Dia tidak mau, biarkan dia mengambil risiko sendiri, dan setelah melihat bahwa dia memiliki bakat spiritual yang sangat kuat, dia memutuskan untuk membuat dirinya lebih aman untuk berlatih daripada membantunya melakukan sesuatu. Tapi kamu sangat bodoh. Apa yang lebih penting bagiku daripada membantumu? Tapi Tang San juga tidak bersikeras, akan tidak enak untuk bersikeras saat ini. Terlebih lagi, dia sudah menebak bahwa sebagai penebusan tingkat biru, Mei Gongzi adalah salah satu masa depan terpenting dari organisasi penebusan, dan apa tujuan sebenarnya. Jawaban ini sudah dinilai di benak Tang San ketika dia mengetahui identitas Mei Gongzi dan melihat bahwa Wang Yan ingin membawanya pergi. Jawabannya sederhana, yaitu identitas pewaris klan Merak. Sebagai makhluk dengan hak waris, dia memiliki kualifikasi ini sebagai campuran manusia dan ras iblis Merak. Bisa dibayangkan betapa luar biasanya bakatnya, dan ini mungkin satu-satunya kesempatan untuk seluruh penebusan. Dan ras iblis Merak itu mengendalikan seluruh kota Keri, salah satu kota utama klan monster. Hanya ada selusin kota utama untuk seluruh dua ras di benua peri. Jika Mei Gongzi dapat memenangkan klan iblis Merak dan menjadi generasi berikutnya dari Raja Iblis Merak, maka itu pasti akan menjadi peristiwa besar yang penting bagi organisasi penebusan. Karena itu, semua yang dia lakukan sekarang harus dilakukan demi mewarisi tahta di masa depan. Kesulitan dalam hal ini bisa dibayangkan, pasti ada perlawanan besar dalam ras monster Merak, serta perlawanan dari istana leluhur, dan bahkan perlawanan dari para bangsawan di kota Keri. Dengan darah manusia, dia ingin mewarisi tahta, dan tidak diragukan lagi ada banyak kesulitan dan rintangan. Pemikiran di mata Mei Gongzi telah menghilang, dan dia juga berdiri dan berkata kepada Tang San, dalam periode waktu berikutnya, hal-hal dapat terjadi di kota Keri, dan bahkan beberapa tidak damai. Kamu tidak perlu tahu terlalu banyak, tetap sederhana. Ketika kamu baik-baik saja jika tetap di akademi untuk berlatih, jangan pergi ke kota, apalagi pergi keluar kota, mengerti? Petik 2. Apa yang akan terjadi? Tanya Tang San. Mei Gongzi menggelengkan kepalanya berkata, kamu tidak perlu tahu sekarang, itu tidak berarti apa-apa bagimu jika kamu mengetahuinya. Ingat saja apa yang aku katakan dan lakukan apa yang aku katakan. Ketika kamu harus mengetahuinya suatu hari, kamu akan mengetahuinya secara alami. Pergi. Petik 2. Mengatakan itu, dia melambai padanya. Oh, Tang San mengangguk, dan sekali lagi menatap wajahnya yang cantik, Saudari Mei, aku akan menunggu pesananmu kapan saja. Petik 2. Setelah mengatakan ini, Tang San berbalik dan pergi. Melihat kepergiannya, mata Mei Gongzi sedikit rileks, dan ekspresi wajahnya melembut, seolah-olah dia telah melepas topengnya. Dia duduk kembali di kursi sebelumnya, dia memiliki perasaan yang sangat khusus untuk Tang San, dia telah memperhatikannya untuk waktu yang lama, dan apa yang tertinggal di benaknya adalah situasi ketika dia bertemu dengannya beberapa kali. Dia ingat dengan jelas cara Tang San memandangnya ketika mereka pertama kali bertemu. Pada saat itu, dia jauh lebih kurus daripada dia sekarang, dan dia masih terlihat seperti anak kecil, tetapi pada saat itu matanya sangat rumit. Emosi yang tak terhitung jumlahnya tampaknya terungkap di matanya. Setelah itu, setiap kali kami bertemu, Mei Gongzi memiliki ingatan yang sangat dalam. Aku tidak tahu mengapa, dia tidak bisa mengambil tindakan pencegahan terhadapnya, dan tingkat pertumbuhannya jauh melampaui harapannya. Ketika dia melihat Tang San membunuh kalajengking iblis cakar raksasa hari itu, meskipun dia memiliki beberapa penilaian, dia sebenarnya tidak yakin, karena kalajengking iblis cakar raksasa adalah monster tingkat 8. Bagaimana mungkin? Tapi ternyata jawabannya adalah ya, dia baru saja melakukannya, dia telah berkembang ke titik di mana dia bisa membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat 8. Mei Gongzi tergerak, dan setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia ingin dia membantunya. Tetapi dalam proses pengujian Tang San hari ini, apa yang akhirnya membuatnya memutuskan untuk menyerah bukanlah kekuatan Tang San sendiri, bukan kekuatan mental peringkat 9, tetapi pemikiran khusus di dalam hatinya bahwa dia tidak bisa membiarkannya mengambil risiko. Ya, itulah jenis pemikiran yang muncul di benaknya tanpa alasan, seolah membiarkan pria itu mengambil risiko akan membuatnya sangat gelisah. Karena itu, dia untuk sementara berubah pikiran. Tang San, apa yang terjadi denganmu? Mei Gongzi menghela nafas dalam hatinya. Setelah meninggalkan restoran kecil, Tang San berdiri di luar sebentar, mengamati sekeliling. Pasti ada yang salah dengan Mei Gongzi. Dia tidak perlu membantu dirinya sendiri. Bukankah dia tidak membantu? Jawabannya tentu saja tidak. Apa yang tidak bisa dilakukan Xiao Tang saat menyapu lantai hanya bisa digantikan oleh Ashura. Tang San berbalik dan berjalan ke sebuah gang, tidak butuh waktu lama, dia mengganti pakaiannya, memasang wajahnya dan sedikit mengubah sosoknya menggunakan Suan Tiangong. Setelah beberapa saat, Ashura muncul lagi.
Tang San berdiri diam di sudut gelap di mana dia bisa melihat restoran kecil, melihat ke arah restoran, sudut mulutnya sedikit terangkat. Sebenarnya, lebih mudah menggunakan identitas Ashura, karena dengan cara ini, dia dapat menampilkan kekuatan aslinya dengan lebih baik, dan harimau angin tidak diperlukan. Tidak peduli apa yang akan dia lakukan, karena dia ingin seseorang membantu, maka apa yang akan dia lakukan harus berisiko. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan melindunginya sebanyak mungkin. Kultivasi Tang San telah mencapai tahap kemacetan, dan langkah perbaikan selanjutnya harus menunggu teman-temannya untuk maju, jadi dia sendiri tidak terburu-buru. Terlebih lagi, tidak ada yang penting daripada untuk melindungi Mei Gongxi. Setelah menunggu sebentar, Mei Gongxi berjalan keluar dari hotel. Dia tampak seperti biasa, tanpa perubahan khusus. Berjalan di sepanjang jalan, Tang San mengikuti di belakangnya dari kejauhan, tidak diragukan lagi, kekuatan Mei Gongxi sangat kuat, tetapi pada tingkat persepsi mental, Tang San masih lebih kuat, dan dia tidak perlu khawatir ditemukan olehnya. Keduanya berjalan beriringan seperti ini. Sekitar seperempat jam kemudian, Mei Gongxi berbelok di tikungan, dan ketika Tang San mengikuti lagi, dia terkejut menemukan bahwa dia telah menghilang. Seolah-olah dia telah menghilang dari udara, tanpa tujuan. Tang San tidak terburu-buru, transformasi merak Mei Gongxi mampu mengendalikan ruang, dan teleportasi ruang jarak pendek tidak bisa lebih mudah baginya. Hilangnya saat ini berarti dia akan memulai suatu tindakan. Tang San bersembunyi di sudut gelap, diam-diam melepaskan kekuatan spiritualnya, merasakan fluktuasi spasial di udara. Kekuatan spiritual telah sangat meningkat beberapa kali, ditambah dengan kehangatan kesadaran inti, sehingga dia pada awalnya memulihkan beberapa kemampuan penginderaan mental. Penggunaan kekuatan spiritual tingkat yang sama jelas berbeda dari penggunaan pembangkit tenaga listrik biasa. Terlebih lagi, dia sangat akrab dengan napas Mei Gongxi. Segera, dia merasakan gelombang samar fluktuasi spasial muncul di satu arah, diikuti oleh yang lain di arah lain. Tang San segera membuka sosoknya, mengaktifkan Leopard Flash, dan mengikuti dengan diam-diam. Pada saat ini, langit benar-benar gelap, dan Tang San mengikuti fluktuasi spasial yang samar-samar, melompat dan berkedip, sampai gelombang ruang terendam di sebuah rumah besar. Ini adalah mansion yang sangat luas dengan area yang luas, dan ada gelombang darah yang samar di dalamnya. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah mansion bangsawan monster, dan dari perspektif ukuran mansion, status bangsawan monster yang tinggal di sini seharusnya tidak rendah. Tang San dengan hati-hati merangkak ke atap yang lebih tinggi. Karena dia menemukan bahwa fluktuasi spasial juga berhenti, hanya sekitar 100 meter darinya. Dia mendengarnya dari atap dan menyaksikan dalam diam. Hari sudah malam, tapi mansion itu sangat ramai, sepertinya tuan rumah sedang menjamu tamu, dan jelas ada suara keras di rumah utama. Hampir semua orang yang melayani adalah pengikut manusia. Melalui persepsi kekuatan spiritual, Tang San dengan cepat menemukan rumah milik siapa ini. Spesies yang paling umum di sini adalah klan beruang dengan tinggi 4 meter, dan mereka semua dari jenis yang sama dari klan beruang. Ada relatif sedikit cabang dari klan beruang, dan hanya ada 4 yang paling kuat, salah satunya tinggal di kota Kerry dan merupakan bangsawan kuno. Vena ini disebut King Kong Bear Demon dan dikenal karena tubuhnya yang kuat, pertahanan yang kuat, dan kekuatan serangannya. Beruang King Kong memiliki garis keturunan dari bakat transformasi Dewa Iblis. Selama pertempuran, ia dapat memobilisasi darah dan berubah menjadi perisai King Kong untuk melindungi seluruh tubuh, mengintegrasikan serangan dan pertahanan, yang sangat kuat. Beruang King Kong dewasa setidaknya peringkat 7 atau lebih tinggi. Monster beruang King Kong adalah garis keturunan sup emas, artinya, ada jejak garis keturunan emas di garis keturunan mereka, sehingga mereka memiliki kemampuan yang sangat kuat. Oleh karena itu, garis keturunan King Kong Bear Demon dianggap sebagai garis keturunan kelas 3. Apa yang dilakukan Mei Gongxi di sini? Apakah kamu akan mendapatkan informasi dari sini? Masih bilang, bunuh beruangnya. Tapi tidak peduli apa yang ingin dia lakukan, dia hanya perlu bekerja sama. Tapi apakah dia tidak takut mengungkapkan identitasnya? Bagaimanapun, darah ras iblis merak tidak mudah disembunyikan. Tang San menunggu dengan tenang, sambil mengamati situasi di bawah. Tampaknya tidak ada pembangkit tenaga listrik tingkat dewa di garis keturunan Raja Beruang Setan di sini, jika tidak dia bisa merasakan ancaman yang kuat dengan matanya yang teliti. Jauh lebih mudah dilakukan tanpa tingkat dewa. Dia diam-diam melepaskan kemampuan mata rubah, dan menerapkan keberuntungan untuk dirinya sendiri. Iblis beruang King Kong menghibur sejumlah besar tamu di rumah utama, ada sekitar selusin, mendorong cangkir dan mengganti cangkir, makan dan minum. Pada dasarnya, mereka semua adalah kelompok petarung yang kuat, di antara mereka ada orang-orang kuat dari klan Macan Tutul Kilat, tetapi tidak ada klan Serigala Angin. Tidak diragukan lagi, klan King Kong Bear memiliki hubungan yang lebih baik dengan klan Flash Leopard. Tentu saja, mengingat status klan Flash Leopard di antara klan monster, dalam perjamuan hari ini hanya bisa menjadi orang terakhir yang menemaninya. Ada ras lain, bahkan Tang San merasakan aura klan rubah. Budak wanita dari klan rubah merah yang diambil Tang San di pelelangan, Zhang Haoxuan telah mengatur sementara. Tanpa pergi ke kota akademi, 18 budak wanita dari klan rubah merah terlalu menarik, mereka tinggal di kota Kerry untuk saat ini, dan Zhang Haoxuan masih menunggunya untuk kembali dan mengatur. Klan rubah tampaknya sangat populer di antara semua klan monster. Ada 2 wanita klan rubah yang datang ke perjamuan hari ini. Meskipun dia tidak dapat melihat penampilan mereka sekarang, dia dapat merasakan kehadiran mereka dari fakta bahwa mereka memiliki status untuk duduk di kedua sisi kursi utama, dan sikap berbagai suku terhadap suku rubah.
Dan orang utama tidak diragukan lagi adalah pemilik rumah besar ini. Tang San hanya merasakan sedikit dengan kekuatan mentalnya. Dia bisa merasakan darahnya yang sangat kuat, seperti darah asli. Ada sesuatu di dunia spiritual Tang San yang menjulang seperti gunung. Meskipun orang ini bukan tingkat dewa, dia setidaknya adalah pembangkit tenaga listrik puncak tingkat ke-9. Basis kultivasi Mei Gongzi saat ini seharusnya berada di urutan ke-7, dan dia berada di urutan ke-6. Jika kamu ingin membunuh orang ini, itu tidak terlalu sulit. Tampaknya tidak mungkin. Secara khusus, identitas klan monster merak Mei Gongzi kemungkinan besar akan terungkap selama pertempuran. Jadi, dia harus berada di sini untuk memata-matai intelijen. Tang San sudah memiliki penilaian di hatinya, tetapi Mei Gongzi yang bersembunyi dalam kegelapan, selalu mengintai, tidak bertindak dengan cara yang sama, dan tidak pergi ke mansion untuk menyelidiki, hanya menunggu diam-diam di sisi lain dari rumah utama.